Monggo untuk Dr. Sugeng Widodo untuk dari PT Musa waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Alfian. Mohon saya dibantu untuk share PowerPoint-nya Mas Alfian ya. Siap, siap Bapak. Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Dr. Irwan Nur Haryani, Bu Nur, teman-teman panitia, baik dari Magetan maupun dari Mosa, seluruh peserta. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti acara yang di sini. Salawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang kepada kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kami dari PT Mosa untuk join bareng sama teman-teman di Kabupaten Magetan untuk melaksanakan webinar kali ini. Selamat berpuasa bagi teman-teman semua yang menjalankan dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Untuk materi kali ini judulnya cukup berat juga karena kita tahu bahwa inseminasi buatan tanpa PMK pun sudah susah. Kemudian kita akan memberikan materi tentang sapi-sapi yang pernah mengalami PMK yang otomatis dia akan mengalami tambahan masalah di reproduksinya. Makanya kita punya materi yang pertama hari ini untuk webinar yang pertama, tantangan optimalisasi IB pada sapi perah pasca PMK plus pengaruh heat stress. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kita perlu diskusikan bareng, sesuatu yang istilahnya bisa menjadi titik poin critical point ketika kita punya usaha sapi perah. Lanjut. Nah, ini dampak PMK. Saya dulu pernah menjelaskan, mungkin ada pernah yang melihat materi PMK kami dari Mosa, bahwa dampaknya PMK itu luar biasa. Yang pertama, ketika sapi tidak mau makan, dia namanya aja penyakit mulut dan kuku yang diserang otomatis mulut dan kukunya sapi. Dari mulutnya sapi, sapinya tidak bisa makan. Dari sapi yang mulutnya tidak bisa makan karena ada lesi-lesi ini, efeknya apa? Akan terjadi ketosis Bapak Ibu sekalian. Jadi ketosis. Jadi ketika sapi itu tidak bisa memamah biak, tidak bisa makan, dia akan kekurangan energi. Kekurangan energi ini kita sebut sebagai ketosis. Yang kedua, terjadinya peradangan kronis. Kita juga tahu bahwa salah satu efek dari PMK saat ini adalah terjadinya tiger heart. Bukan, sudah kita alami. Sapi perah yang terkena PMK, dia sudah membaik, nafsu makannya sudah meningkat, tapi tiba-tiba mati. Setelah kita evaluasi ternyata terdapat akumulasi virus yang cukup banyak yang ada di jantung. Otomatis ketika sapinya terkena PMK, dia pasti akan ada kepincangan di situ. Di samping itu juga ada infeksi sekunder yang ternyata setelah kita melakukan penelitian itu juga terjadi di sapi-sapi yang terkena PMK. Efek selanjutnya asidosis Bapak Ibu sekalian. Asidosis itu kadar asam yang terlalu tinggi yang di dalam darah yang menyebabkan ada masalah di rumennya. Kenapa itu terjadi? Karena sapinya tidak mau makan. Itu yang pertama. Dia tidak bisa memamah biak. Ketika sapi itu memamah biak, dia akan mengeluarkan saliva. Saliva itu air liur. Air liur ini penting banget bagi rumen untuk menetralkan pH yang ada di rumen. Kalau sapi terkena PMK, dia air liurnya keluar. Ketika dia air liurnya keluar, rumennya jadi pH-nya rendah. Ketika dia pH-nya menjadi rendah, dia akan mengalami asidosis, apa yang kita sebut sebagai asidosis. Ketika dia mengalami asidosis, semua bakteri yang ada di dalam rumen itu akan mati. Kita tahu semua bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh sapi,
baik itu hijauan, baik itu konsentrat, dan lain sebagainya, akan diproses oleh mikroba atau bakteri yang ada di dalam rumen. Ketika sapi ini terkena PMK, kemudian dia mengalami asidosis, sudah tidak mau makan, energi sedikit yang masuk ke dalam rumen tidak bisa dicerna, efeknya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya dampak PMK adanya mastitis. Kenapa? Efek samping dari asidosis ini adalah mastitis, Bapak Ibu sekalian. Asidosis itu kadar asam yang terlalu tinggi di dalam darah, di mana dia kayak mengandung kerak. Jadi oleh jantung, asam ini akan dipompa ke seluruh tubuh sapi, di mana dia paling banyak bergerak. Sapi paling banyak bergerak kalau sapi perah itu adalah di ambing, Bapak Ibu sekalian. Jadi darahnya dipompa di sana. Ketika darah ini mengandung kerak atau asam, dia akan berhenti di ambing dan akhirnya bisa menyebabkan mastitis. Jadi ketika sapi itu terkena PMK, hal-hal seperti ini harus kita selesaikan. Dampaknya PMK, kalau sapinya ketosis, dia kurang energi, kita harus kasih energi. Energinya apa? Banyak Bapak Ibu sekalian. Ada gula garam, kalau kasih gula harus dikasih garam. Karena kalau dikasih garam, dikasih gula saja dia akan diare. Ada yang dalam bentuk infus, ada yang dalam bentuk cairan yang diminumkan, propylene glycol, dan sebagainya. Ketika ada peradangan kronis, otomatis kita juga harus menyelesaikan ini dengan obat-obatan injeksi untuk teman-teman para medis dan dokter hewan. Ketika ada kepincangan di kukunya karena dia PMK, otomatis kita cek kukunya, kita koreksi kukunya, kita selesaikan permasalahan yang ada di kuku. Kalau diperlukan kita lakukan potong kuku. Setelah ada masalah di situ, kita lakukan perban dan pengobatan-pengobatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman para medis maupun dokter hewan. Ada infeksi sekunder juga harus kita selesaikan. Asidosis, Bapak Ibu sekalian. Ketika sapinya tidak mau makan, air liurnya tidak bisa masuk ke dalam rumen. Otomatis kita harus menjaga agar kondisi rumennya itu menjadi baik. Kita harus memberikan suplemen-suplemen yang salah satunya adalah soda kue, di mana ketika soda kue ini kita teliti itu ternyata juga bahannya hampir sama kayak air liur sapi. Jadi salah satu terapi untuk apa namanya PMK ini kita juga harus memberikan air liur tambahan kepada sapi. Bukan maksudnya kita ngoleksi air liur kemudian kita masukkan, tapi kita cari bahan-bahan yang hampir sama kayak air liur, kemudian kita masukkan ke dalam sapi. Itu salah satu contohnya adalah soda kue. Kemudian mastitis kronis ya, otomatis kalau sudah terjadi mastitis kita juga harus menyelesaikan masalah ini. Saya ulangi lagi, yang pertama, ketosis liver, kita kasih energi, kita kasih energi ke sapi, tapi segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh sapi juga akan diproses oleh yang namanya liver, namanya hati. Otomatis kita juga harus memberikan injeksi yang mensupport kerja liver agar bisa lebih baik, dan kita juga harus memberikan herbal atau jamu-jamuan atau suplemen yang intinya membuat kerja dari liver itu jadi lebih baik. Next. Nah, ini kerugiannya. Luar biasa. Yang pasti PMK itu kalau tidak ditangani dia akan mati karena tingkat kematiannya sangat tinggi. Kemudian ada pincang, ada mastitis, infeksi ikutan. Infeksi ikutannya apa? Ketika dia kakinya luka, dia tidur, terlalu banyak tidur, tidak dilakukan proses bolak-balik, bakteri masuk. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengetahui ketika dia sudah kena PMK, ternyata sepanjang kakinya dia membengkak. Itu adalah infeksi sekunder dari PMK. Bakteri masuk ke situ yang akhirnya menyebabkan kakinya itu bengkak dari bawah sampai ke atas. Itu infeksi sekunder. Produksi susu pasti turun, telat bunting pasti, terjadi abortus banyak sekali, sapi produktifnya berkurang, otomatis Pak, karena sapinya yang biasanya cepat bunting, jadi tidak bunting dan pada akhirnya akan diakhir kalau tidak memungkinkan untuk diselamatkan, berat badannya turun dan ini butuh waktu. Dan biaya-biaya yang muncul di situ luar biasa.
banyak yang menyampaikan, ini guyon saya ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di KUD, PMK itu tidak zoonosis, tapi zoonosisnya ke pemilik sapi sama ke ketua KUD. Kenapa? Produksi susu turun. Ketika produksi susu turun, baik di KUD maupun di peternak, otomatis biaya operasionalnya tinggi. Ketika biaya operasional tinggi, ya ini bikin pusing. Zoonosisnya ini di sini. Aslinya memang tidak zoonosis, cuma saya guyonnya kalau ke teman-teman yang pengusaha susu, KUD, zoonosis karena apa? Ya biayanya tinggi ini tadi. Nah, kerugian PMK kita harus ngomong masalah vaksin untuk pencegahan. Sekali lagi vaksin tidak untuk mengobati tapi pencegahan. Akhirnya biaya kontrol. Biaya kontrol itu apa? Desinfeksi Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya cara untuk mengontrol agar PMK ini tidak meluas harus pakai desinfeksi. Desinfektannya harus benar, yang harus sesuai untuk PMK. Sekedar info, desinfeksi yang untuk penyakit pada manusia kemarin, COVID kemarin tidak cocok untuk PMK. Yang paling murah, paling banyak didapatkan ya Citron itu tadi. Karena PMK itu virusnya akan mati pada pH yang rendah sekali atau pH yang tinggi sekali. Silakan dipilih. Nanti pakai desinfektan yang sesuai. Biaya tes diagnosa untuk mengetahui titernya, penurunan kualitas sapi yang tersisa. Nanti kan kita bahas sapi-sapi yang sudah terkena PMK, saya menyebutnya belum sembuh dari PMK tapi membaik. Karena apa? Kita harus recover dulu. Kita harus membantu sapinya agar dia recovery dulu. Kita harus membantu sapinya kondisinya membaik dulu. Baru kita ngomong reproduksi, baru kita ngomong produksi susu. Biaya antisipasi, biaya rehabilitasi, termasuk vaksin. Ada jurnal terbaru. Jurnal ini untuk membahas masalah vaksin. Kemarin saya dapat pesanan dari salah satu rekan kami di Musa untuk menyampaikan ini bahwa penelitian terbaru itu untuk vaksinasi disarankan tidak untuk sapi yang sudah di IB di bawah 45 hari. Mohon maaf, artinya vaksin ini mempunyai dampak abortus, keguguran pada sapi yang kebuntingnya di bawah 45 hari. Ini penelitian terbaru, kalau nggak salah jurnalnya tahun 2021 kemarin. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan aplikasi vaksinasi, mohon dipertimbangkan. Kalau memang dari peternaknya juga nggak ada masalah, silakan. Daripada nanti sapinya tambah kena PMK, kalau masalah kebuntingan bisa kita lakukan selanjutnya. Jadi sedikit menyinggung masalah vaksin seperti itu. Next. Nah, ini kondisi reproduksi sapi perah pasca PMK. Seperti yang saya sampaikan tadi, PMK tuh efeknya menyeluruh. Ujung-ujungnya kemana? Reproduksi Bapak Ibu sekalian. PMK menyebabkan gangguan manajemen dan kesehatan yang berimbas pada status nutrisi dan hormonal. Temuan lapangnya seperti apa? Sapi yang terkena PMK, dia body condition score-nya atau BCS-nya turun. Pastilah. Ada lesi di mulut, dia tidak bisa makan. Ketika dia tidak bisa makan, otomatis dia akan membongkar cadangan energi yang ada di dalam tubuh sapi. Cadangannya apa? Ya lemak-lemak yang ada di dalam tubuh sapi, otot-otot yang ada di dalam tubuh sapi dibongkar semua. Lemaknya dibongkar untuk menutupi kekurangan energi ini. Makanya tadi saya sampaikan, ketika sapinya kena PMK, harus ada terapi energi. Tadi saya sampaikan, ada macam-macam, mungkin ada tambahannya, kita kasih terapi infus, menggunakan dextrose atau RL untuk keseimbangan jaringnya, ya otomatis ketika sapi ini BCS-nya rendah, cadangan energinya menipis. Karena apa? Lemaknya dibongkar itu tadi. Sama kayak kita melakukan, kita tidak makan, kita tidak puasa mungkin seperti ini. Kita memang puasanya terkontrol, tapi kalau ada orang yang puasanya mutih gitu, cuma makan itu kan juga bahaya juga, karena energinya pasti akan terkurang. Atau kalau ada beberapa orang, saya baca di internet sama di beberapa hal, di beberapa media, puasa ini kita jadikan untuk salah satu cara kita untuk diet, karena salah satu cara untuk mengurangi berat badan kita. Itu yang terjadi di PMK ketika sapi tidak mau makan, pasti. Jadi untuk melakukan recover, otomatis kita harus kasih energi, apapun itu. Kalau gula harus dikasih garam. Gula seperti apa? Gula putih, gula merah,
gula hijau itu sirup marjan kalau mau dikasihkan, mahal memang, tapi kan dia juga gula. Harus ditambah dengan garam. Kenapa? Kalau tidak ditambah dengan garam, dia pasti akan mengalami diare. Nah, temuan yang di lapangan selanjutnya, gangguan metabolik dan hormonal. Terjadi negatif energi balance, ketonemia, hormon LH dan FSH yang tidak ideal. Negatif energi balance itu seperti ini Bapak. Biasanya terjadi normal di sapi perah yang setelah melahirkan. Tapi ini juga bisa terjadi di sapi yang mengalami PMK. Kenapa? Negatif energi balance itu kebutuhan sapi itu standar dan kemudian meningkat karena dia butuh energi tambahan untuk recover dari PMK. Tapi dia makannya dia bisa meningkat. Atau nafsu makannya dia bisa meningkat. Nafsu makannya tidak bisa masuk karena apa? Mulutnya sakit. Akhirnya dia bongkar cadangan. Itu yang disebut sebagai negatif energi balance. Ketika dia mengalami negatif energi balance, kemudian terjadi ketonemia, terjadi ketosis, kekurangan energi. Kemudian ketika fokus energi yang ada di dalam tubuh sapi itu digunakan untuk melawan virusnya, maka ketidakseimbangan hormon terjadi. Luteinizing hormon itu hormon untuk ovulasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika sapinya birahi, dia ada folikel, kemudian ada folikel di graft, dia butuh luteinizing hormon untuk ovulasi. Ternyata dia tidak bisa di situ, tidak ada di situ. Akhirnya sapinya tidak bisa meskipun dia birahi, dia ada folikel tapi tidak ada ovulasi. Ketika di IB, dia nggak akan bakalan jadi. Termasuk ketika hormon FSH, follicle stimulating hormone. Karena hormon ini berkurang, karena semua energi difokuskan untuk recovery. Ketika dia kena PMK, tidak terbentuk folikel yang sempurna. Primer, sekunder, tersier, tapi nggak ada yang folikel di graft. Nah, terapi-terapi seperti ini harus kita lakukan, terutama terapi nutrisi. Kalau kita kasih injeksi, ya memang kita bisa mencegah itu untuk infeksi sekunder, tapi kita juga harus mensupport. Kita sebagai peternak, kita juga sebagai petugas di lapangan juga harus memberikan advice kepada teman-teman peternak. Jangan mengandalkan injeksi saja kalau sapi terkena PMK. Kita juga harus membantu support energinya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita juga harus membantu agar kondisi rumennya itu aman. Tidak terjadi asidosis tambahan saja. Ketika kita sudah mengkondisikan rumen dengan memberikan soda kue, kita juga bisa menambah bakteri di situ. Bakteri di lapang apa? Ada yang namanya Yakult, ada yang namanya yogurt, ada yang namanya produk-produk yang isinya Bufacillus, yang isinya itu berasal dari rumennya sapi, ataupun kita juga bisa menambahkan yeast atau kamir atau kapang yang biasa digunakan untuk bikin tape yang warnanya putih bunter segini itu dibagi jadi 4, kasihkan 1/4 per hari. Itu juga bisa membantu proses pencernaan. Kondisi lapangan, temuan di lapangan yang ketiga yang bisa kita cek adalah peningkatan unestrus dan silent heat. Unestrus itu tidak bisa birahi. Yang kedua terjadi silent heat, sehingga sulit dideteksi birahinya. Ini menyebabkan consumption rate-nya menurun. Ketika dia consumption rate-nya menurun, otomatis efisiensi reproduksinya akan turun. Kenapa sapinya mengalami energi terus? Karena nggak ada energi Bapak Ibu sekalian. Energinya fokus untuk mengobati sakitnya dia yang terkena PMK ini. Kenapa terjadi silent heat? Sama. Energi yang diperoleh oleh sapi ketika dia sudah recover, ketika dia sudah membaik dari PMK digunakan untuk memulihkan dirinya sendiri. Jadi ada hal yang dikalahkan. Biasanya yang dikalahkan adalah reproduksinya ini. Sapinya jadi tidak birahi, sapinya mengalami silent heat, yang ujung-ujungnya kegagalan inseminasi buatan. Lanjut. Nah, ini harus kita lakukan ketika kita mau menangani sapi-sapi yang terkena PMK. Saya jelaskan satu persatu secara singkat, karena materi ini sebenarnya materi sendiri, tapi kita ujung-ujungnya juga melakukan ini. Rehabilitasi fisiologis massal untuk sapi-sapi yang terkena PMK. Yang pertama, handling stres Bapak Ibu sekalian. Kasih vitamin-vitamin anti stresnya pada sapi. Kasih
kasih suplemen anti stresnya pada sapi. Apa sih suplemennya anti stres pada sapi? Soda kue Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Fungsinya air liur itu untuk membantu menetralkan asam lambung. Ketika asam lambung pada sapi itu rendah, bakteri yang ada di sana itu mati. Ketika sapi itu mengalami stres karena sakit PMK, bakterinya mati. Beda kayak manusia Bapak Ibu sekalian. Ketika manusia itu stres, bisa nafsu makannya meningkat, bisa nafsu makannya menurun. Tapi ketika sapi stres, itu efeknya satu, bakterinya mati. Padahal kita tahu bahwa fungsi bakteri itu sangat penting. Tadi saya sampaikan, semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sapi akan diproses oleh bakteri yang ada di rumen. Jadi ketika sapinya stres, bakterinya mati, kita kasih apapun, nggak akan bisa dicerna oleh sapi. Ini terapi ke semua sapi sakit, terutama ke PMK ini. Jadi handling stresnya, tujuannya apa? Agar bakterinya bisa meningkat. Kalau perlu kita tambah bakterinya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian manajemen mikrobarumen. Setelah stresnya kita selesaikan, tugas kedua kita adalah nambah bakteri seperti yang saya sampaikan. Bisa bakteri, bisa ragi, dan lain sebagainya. Kemudian menaikkan level energi. Caranya seperti apa? Suplemen-suplemen injeksi yang intinya menambah agar energi yang masuk ke dalam tubuh sapi itu meningkat. Gula garam, infus, propylene glycol dan sebagainya itu untuk menambah level energi. Karena apa? Sapinya ketika dia sudah mulai recover dari PMK, dia mau makan, tapi dia butuh untuk tambahan energi agar tubuhnya segera membaik. Kemudian kita lakukan efisiensi mineral. Kita juga harus mengerti mineral yang baik seperti apa. Mineral-mineral yang bisa mempercepat pertumbuhan kuku. Maaf. Mineral-mineral yang mempercepat proses penyembuhan luka pada kulit. Mineral-mineral yang mempercepat agar lesi-lesi yang ada di dalam mulut sapi juga bisa segera sembuh. Perhatikan kalau bisa cari mineral organik. Karena apa? Mineral organik itu lebih banyak dicerna oleh sapi daripada mineral anorganik. Mineral itu pada dasarnya adalah batu, Bapak Ibu sekalian. Dia dibutuhkan oleh sapi dalam jumlah tertentu. Tapi ketika dia dalam bentuk batu itu dikasihkan ke sapi, dia hanya bisa dicerna 30 sekian persen. Tapi ketika dia mineral organik itu pada dasarnya adalah tetap sama-sama batu, tapi dia dilakukan penambahan teknologi, penambahan sesuatu yang akhirnya ketika masuk ke dalam tubuh sapi, si sapinya akan mengenali bahwa ini adalah temannya. Kalau yang kita masukkan adalah batu, si sapi akan mengenali kalau batu kok dimasukkan ke dalam tubuh saya. Jadi yang dicerna cuma sedikit. Tapi kalau dia dalam bentuk organik, penambahan asam amino mungkin dan sebagainya, si sapi akan mengenali itu adalah temannya. Jadi meskipun dia batu, karena ada asam aminonya dan lain sebagainya, ada teknologi yang masuk ke dalam di situ, akhirnya mineral ini bisa diserap maksimal oleh sapi sampai 90%. Tapi perhatikan lagi, mineral-mineral yang khusus spesifik untuk recover sapi yang terkena PMK. Yang kelima adalah rekondisi fungsi liver. Ini sedikit ilmu bagi teman-teman para medis sama dokter Iwan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah sering membaca ini ketika kuliah. Jadi semua hal, semua proses ketika sapi itu makan, kemudian dilakukan proses pencernaan, dilakukan proses penyerapan kalsium, itu semua yang melakukan adalah hati, liver. Jadi ketika sapi itu terkena PMK, fungsi livernya harus kita tingkatkan. Fungsi liver itu ada banyak sebenarnya. Cuma ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui untuk fungsi liver. Yang pertama adalah untuk detoksifikasi racun. Yang kedua adalah metabolisme energi. Yang ketiga adalah metabolisme kalsium. Bayangkan 3 hal ini ketika fungsi hatinya terganggu. Kalau sampai fungsinya hatinya terganggu, metabolisme energinya jadi bermasalah, sapinya ambruk. Kalau detoksifikasinya terganggu, sapi ini gampang sakit karena banyak racun yang mengumpul di tubuhnya sapi. Kalau metabolisme kalsiumnya itu terganggu, kita tahu bahwa kalsium adalah salah satu
Larangan. Salah satu hal agar sapi ini bisa berdiri. Kalau sampai itu terganggu, sapinya pasti akan ambruk. Rekomendasi fungsi liver, salah satunya kasih vitamin A, D, E, biarkan dia berjemur kalau vitamin D-nya lebih alami, kemudian dikasih suplemen-suplemen yang kayak di manusia itu kayak ginkgo biloba gitu, yang memperbaiki fungsi hati. Cari nanti suplemen-suplemen yang istilahnya untuk meningkatkan fungsi liver. Next. Nah, ini kita ngomong IB sekarang. Setelah kita ngomong PMK, kita ngomong gimana sih IB-nya di sapi-sapi yang setelah PMK itu. Karena kita juga harus mengetahui dari awal ketika sapi-sapi itu sudah terkena PMK, step by step-nya apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pantau indikator kunci untuk mendeteksi kegagalan reproduksi secara dini. Conception rate-nya rendah, itu yang terjadi. Conception rate itu persentase kebuntingan per IP di bawah target operasional. Harusnya 2 kali jadi, lebih dari 3 kali baru terjadi. Kemudian terjadi repeat breeding, sapi lebih dari 3 kali IP baru jadi. Ini teman-teman di lapangan. Days open-nya memanjang. Days open itu apa? Hari di mana sapi ini melahirkan kemudian bunting kembali. Ini biasanya kalau harusnya sebelum 90 hari dia harus sudah bunting, tapi ternyata days open-nya jadi panjang. Otomatis ketika days open-nya jadi panjang, calving intervalnya jadi panjang juga. Khusus di sapi perah, Bapak Ibu sekalian, 100 hari pertama, maksimum 120 hari pertama setelah sapi itu melahirkan, itu adalah cara mencari uangnya di dunia sapi perah. Kenapa? Karena di 100 hari pertama atau maksimal 120 hari pertama, 50% produksi susu dalam 1 kali masa laktasi ada di situ. 200 sampai 300 hari setelah melahirkan itu 30%, 200 hari ke atas itu 20%. Jadi cari duitnya itu 100 hari pertama setelah melahirkan. Jadi makanya calving intervalnya perlu kita perbaiki. Kita harus punya nutrisi yang cukup agar sapi-sapi ini setelah melahirkan jadi produksinya maksimal. Next. Nah, ini. IB bukan hanya soal teknik inseminasi, Bapak Ibu sekalian. Keberhasilan inseminasi dipengaruhi oleh faktor-faktor interdisipliner yang diperlukan. Ada faktor induknya, sapinya, kondisi fisiologisnya, dia birainya seperti apa, dia kemarin melahirkannya seperti apa, kemudian ada kita cek BCS-nya itu tadi, body condition score-nya, kemudian juga ngecek penyakit subklinisnya ada apa tidak. Karena ketika kita ngibe ke sapi yang masih ada infeksi di uterusnya, ya jangan berharap kita akan ada kebuntingan di situ. Faktor-faktornya banyak. Yang pertama kita bahas adalah faktor induknya tadi. Kondisi fisiologisnya seperti apa? Dia sehat atau tidak? Ada infeksi enggak di kandungannya? Dia birainya normal apa tidak? Body condition score-nya bagus apa tidak? Kalau sapinya body condition score-nya itu jelek, kemungkinan besar kalau birahi di B ya kesempatan jadinya akan berkurang, jauh lebih rendah daripada ketika BCS-nya tinggi. Kenapa? Yaitu tadi, energinya kurang. Kemudian kita lihat faktor lingkungan, heat stress, kebersihan kandang, ventilasi. Kita di iklim tropis, Bapak Ibu sekalian, kita pelihara sapi perah itu sapi dari luar negeri, di mana dia butuh suhu ideal untuk sapi perah itu kisaran 24-25 derajat Celcius, dan kelembapannya sekitar 40-50%. Dan itu di Indonesia tidak ada. Kenapa? Indonesia negara tropis. Ketika Indonesia itu adalah negara tropis, heat stress itu pasti terjadi. Gimana kita bisa mengurangi heat stress? Salah satunya dengan kebersihan kandang, ventilasi. Saya pernah ketemu ke salah satu peternak, berbagai macam peternak di Jawa Timur terutama, karena wilayah saya di Jawa Timur. Salah satu cara untuk mengurangi heat stress dengan menggunakan kipas. Tapi jadi masalah dari kandang yang seluas itu, populasinya waktu itu sekitar 20 sekian ekor,
kipasnya yang satu dari pojok kanan, yang satu dari pojok kiri. Udaranya bertemu di tengah. Ini yang salah. Karena apa? Fungsi kipas itu untuk flow udara, untuk aliran udara. Jadi kita lihat dulu kandang kita. Ketika kita sudah melihat kandang kita, kemudian aliran udaranya kemana? Kipasnya kita bantu agar aliran udaranya ini terbantu. Jangan sampai kipasnya itu satu menghadap ke kanan, satu menghadap ke kiri, akhirnya bertemu di tengah. Lah fungsi flow-nya, fungsi aliran udaranya kan tidak bisa ini jalan. Jadi penempatan kipas juga harus benar, termasuk ventilasi. Saya pernah ke satu peternak, di salah satu peternak binaan Mosa juga di Pasuruan waktu itu. Saya datang bersama teman-teman para medis yang ada di sana. Waktu itu kalau nggak salah sapinya itu ada 12 ekor yang laktasi, produksinya nggak sampai 100. Saya masuk ke kandang itu sudah nafas saya sesak. Karena apa? Kandangnya benar-benar tertutup, kipasnya bertemu di tengah, dan produktivitasnya rendah, nggak sampai 10 waktu itu. Saya kasih saran agar kipasnya dipindah, diskusi sama teman-teman di para medis yang ada di sana. Kemudian kita lihat aliran udaranya dari mana ini, dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau sebaliknya dan sebagainya. Kemudian kita cek, kemudian kita lakukan pembongkaran. Tetap tertutup, karena waktu itu alasan dari pemiliknya, kalau nanti kandangnya terlalu terbuka, dikhawatirkan tingkat pencurian tinggi, ada orang yang iseng memasukkan apa ke kandang seperti itu. Akhirnya kita kasih solusi, kita bongkar outputnya, tapi kita kasih kawat berduri, bukan kawat berduri, kasa di sana yang lubangnya cukup agar aliran udaranya meningkat. Kemudian dilakukan pembongkaran, nggak sampai 1 bulan kemudian saya datang lagi ke sana tanpa melakukan perubahan nutrisi, cuma membongkar kandang, jadi manajemen perkandangannya dibetulin dan aliran udara dibetulin. Produksi susunya meningkat antara ada yang 1 sampai 2 liter. Jadi faktor heat stress ini benar-benar harus diperhatikan. Yang ketiga adalah faktor manajemen nutrisi. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisinya harus seimbang Bapak Ibu sekalian untuk sapi perah. Beda dengan sapi potong. Antara sapi perah dengan sapi potong. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sapi perah itu cari duitnya 100 hari pertama. Setelah sapi ini melahirkan, ini yang harus kita genjot. Genjotnya seperti apa? Jangan protein Bapak Ibu sekalian untuk sapi perah, tapi energi. Kenapa? Ketika kita cek susunya, ketika kita cek susu itu, kita masukkan ke lab, kemudian kita hasilnya, biasanya proteinnya antara 2,9 sampai 3, sekian. Tapi lemaknya itu bisa sampai 3,8 minimal sampai 4, sekian atau hampir 5. Jadi yang masuk ke dalam tubuh sapi otomatis harus energinya dulu, jangan protein. Nanti kalau yang kita proteinnya berbagai macam permasalahan metabolis nanti akan muncul. Kalau pengamatan birai kita sampaikan kepada skala kecil untuk melakukan pengamatan birai, karena birai itu pada umumnya terjadi pagi atau sore hari. Ini penting untuk proses IB-nya nanti. Kemudian yang paling penting lagi, dan ini masih jarang dilakukan sama teman-teman di lapangan, adalah recording atau pencatatan. Biasanya teman-teman peternak di lapangan nyatetnya itu cuma di tembok atau di tiang seperti itu, di IB kapan, melahirkan kapan. Ya kalau melahirkannya dicatat, itu penting sekali. Karena apa? Kita akan bisa memaksimalkan calving interval. Kita akan bisa tahu sapi ini melahirkan hari ini, kapan waktunya dilakukan pengecekan, kapan dilakukan program kebuntingan, dengan melihat faktor-faktor ini tadi. Kalau catatan itu tidak ada, ya kita akan melakukan proses itu semua secara mohon maaf, agak ngawur. Akhirnya, mohon maaf, target-target yang kita tentukan tidak akan bisa tercapai. Selanjutnya, ketepatan waktu inseminasi.
ada hubungannya antara ovulasi detection sama timingnya. Jadi kita nggak tahu ya kapan ovulasi itu bisa terjadi karena apa? Yang melakukan kan sapi, dia ada di dalam tubuh sapinya. Setelah sapinya itu recovery-nya bagus, yang perlu diperhatikan adalah birainya sapi ini. Sempurna apa tidak? Kita lakukan tes, kita lakukan cek, dan lain sebagainya untuk ketika kita melakukan inseminasi, tingkat keberhasilan jadi lebih tinggi. Ovulasinya kapan? Karena ovum itu setelah dilakukan penelitian, ternyata ketika dia diovulasikan, dia hanya bisa hidup selama sekitar 8 jam. Tapi ketika semen itu kita inseminasikan, itu bisa hidup sampai 24 jam. Itu juga menjadi faktor kapan kita melakukan inseminasi. Next. Nah, ini saya lanjut terus karena saya mau ngajak ngopi juga, puasa juga. Jadi lanjut aja, kita nanti langsung diskusi. Faktor fisiologis yang mempengaruhi keberhasilan IB. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar di depan. Negatif energi balance. Intinya apa yang masuk ke dalam tubuh sapi lebih sedikit daripada apa yang dibutuhkan oleh sapi. Dengan adanya negatif energi balance ini, otomatis dia akan menurunkan frekuensi ovulasi, menurunkan kualitas oosit dan perilaku birainya sapi. Karena dia kekurangan energi, ovulasinya bisa terganggu, kualitas oosisnya jadi jelek. Birahi yang biasanya itu kalau orang Jawa ngomong abang abu anget, 3A itu tidak terjadi silent heat seperti itu. Jadi tanda-tanda sekunder birahinya tidak terjadi. Kemudian terjadi subclinical ketosis. Ini juga mengganggu keberhasilan IB. Kenapa? Ketika dia terjadi ketosis, sama juga, dia juga kekurangan energi. Fungsi ovariumnya akan terganggu. Otomatis ketika fungsi ovarium ini terganggu, ovumnya juga nggak akan bisa maksimal. Yang otomatis conception rate-nya juga akan terganggu. Endometritis subklinis, peradangan uterus juga mengurangi implantasi embrio. Saya sering menyampaikan ke teman-teman peternak, kenapa faktor terbesar dari endometritis ini adalah faktor kelahiran yang salah, Bapak Ibu sekalian. Secara normal, sapi itu bisa melahirkan sendiri. Tapi kadangkala kita merasa kasihan sama sapinya, kita membantu sapinya ketika belum waktunya dibantu. Ada 3 parameter ketika sapi itu melahirkan dan kita langsung boleh membantu. Yang pertama, induknya tidak merejan. Itu langsung kita bantu. Yang kedua, pedetnya nggak benar. Pedetnya nggak benar itu maksudnya kakinya nekuk, keluar belakang dulu, kakinya dua-duanya nekuk, atau downward atau vertex, kepalanya menunduk, kepalanya mendangak ke atas, itu segera kita bantu. Yang ketiga adalah waktu, Bapak Ibu sekalian. Kalau sapinya itu sapi darah, butuh waktu sekitar 3 jam agar sapi ini bisa melahirkan secara normal. Kalau dia induk butuh waktu 2 jam. Selama 3 parameter itu tadi masih berjalan, ya kita usahakan agar sapinya melahirkan secara normal. Kenapa? Karena ketika kita proses membantu itu, kita kan nggak tahu ya, karena sapi itu, sapi itu punya serviks yang mungkin besarnya sejempol saya ini ketika dia tidak bunting. Ketika dia birahi, gan kita masuk ke serviks ini, yang besarnya cuma sejempol ini, lubangnya kecil banget. Ketika dia melahirkan, lubang serviks ini akan membesar, Bapak Ibu sekalian. Sebesar apa? Sebesar ukuran pedetnya. Dan ini adalah gerakan refleks, yang bisa ngatur adalah si sapi. Ketika gerakan refleks si sapi ini baru memunculkan kaki sedikit dan kepala sedikit, kemudian kita tarik, serviksnya akan dipaksa untuk membuka. Sesuatu hal yang dipaksa itu kan tidak bagus. Akhirnya si serviks ini akan sobek. Ketika dia sobek akan terjadi pendarahan yang lebih banyak daripada pendarahan yang normal. Efeknya apa? Sapinya mengalami endometritis. Sapinya sudah involusi uterinnya sudah selesai 40 hari sampai 50 hari, 45 rata-rata, tapi ternyata di dalam uterusnya masih ada infeksi. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan.
Makanya ada SOP yang namanya SOP fresh check 40 sampai 50 hari setelah melahirkan, kita harus melakukan cek ke sapi-sapi kita. Bisa menggunakan alat yang namanya metri check, bisa menggunakan alat yang namanya USG. Dua-duanya bisa digunakan untuk mengetahui si uterus ini sudah recover atau belum. Ada infeksinya apa tidak? Karena persiapan kebuntingannya IB terbaik itu pada hari ke-68 sampai ke-85 setelah dia melahirkan. Nah, rentang periode ini kita siapin si sapi. Kalau memang masih ada infeksi ya segera kita obati. Tapi kalau tidak ada infeksi di situ pada 45 hari setelah kita melahirkan, sapi melahirkan, tidak ada infeksi ya tinggal kita tunggu sapinya birahi. Tapi sekali lagi tingkat keberhasilan juga harus kita cek, alat-alat juga harus kita gunakan agar tingkat keberhasilannya meningkat. Yang selanjutnya adalah gangguan siklus ovarium, terjadinya anovulasi. Kenapa? Karena kekurangan energi, tidak terjadi ovulasi, LH-nya berkurang. Luteal kista luteal, terjadinya silent hits yang tidak terdeteksi, birahi yang tidak terjadi, kista luteal. Kalau sudah seperti ini kita ngomongnya nutrisi sama hormonal. Kita bisa melakukannya secara nutrisi, tapi agak lambat. Untuk mempercepatnya, kita bisa menggunakan terapi nutrisi dulu. Setelah nutrisinya masuk, BCS-nya bagus, kita bisa hormonal. Atau kalau mau tidak menggunakan hormonal ya, yang penting terapi nutrisinya itu tadi. Karena apa? Sapinya kekurangan energi. Sekali lagi kekurangan energi, bukan kekurangan protein. Proteinnya memang kurang, tapi tidak se ekstrim dari kekurangan energinya. Lanjut. Nah, repeat breeding ini juga masalah yang sering terjadi. Repeat breeding itu birahinya rutin, tiap 21 hari dia birahi. Repeat breeding atau IB di lebih dari 3 kali tanpa kebuntingan menandakan masalah multifaktor yang sangat merugikan. Yang efeknya adalah service per conception-nya meningkat. Ujung-ujungnya apa? Biayanya naik. Petugasnya biayanya naik karena peternak memanggil petugas, otomatis ada biaya semen, dan itu juga efeknya ke petugas. Karena apa? Performanya akan kelihatan di B4, 5, 6, 7 kali juga kok nggak jadi-jadi. Ini permasalahan yang sering terjadi. Days open-nya bertambah, seperti yang saya sampaikan tadi. Days open-nya meningkat, otomatis calving intervalnya panjang. Ketika dia calving intervalnya panjang, milk yield-nya akan berkurang. Semakin berkurang. Dan ujung-ujungnya ketika kita ngomong kualitas, sapi yang birainya tidak jadi di IB ketika dia birai dan calving intervalnya panjang, biasanya ketika diperas dalam jangka waktu yang panjang akan terjadi masalah sama kualitas susu, terutama somatic cell count-nya. Reruntuhan sel ambingnya tinggi. Ini tidak dikendaki oleh IPS. Biaya produksi meningkat. Otomatis karena dia nggak bunting-bunting untuk yang harusnya punya pedet 1 tahun sekali akhirnya jadi 1,5 tahun atau 2 tahun yang akhirnya biaya produksinya meningkat. Nah, stress management meningkat dan moral timnya jadi kurang bagus. Ini juga jadi masalah. Lanjut. Ini penyebabnya repeat breeding. Yang pertama adalah deteksi birahi tidak akurat. Pengalaman yang buruk atau kurangnya alat pendeteksi panas menyebabkan IB yang tidak tepat waktu. Ini biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, birahi pada sapi itu biasanya terjadi pada pagi sama sore hari. Yang menjadi permasalahan ketika pagi hari peternaknya kurang mengamati, beliaunya langsung pergi cari rumput, mungkin akhirnya tidak terdeteksi. Akhirnya birahinya lambat. Itu juga bisa terjadi. Gangguan metabolik, negatif energi balance, dan ketosis seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian timing IB yang kurang tepat. Ini juga menjadi kendala ketika petugas juga mempunyai wilayah yang terlalu luas. Kemudian laporan IB-nya yang terlambat itu juga jadi masalah yang menyebabkan repeat breeding. Heat stress, seperti yang saya sampaikan tadi, suhu lingkungan yang tinggi mengurangi tanda-tanda estrus dan menurunkan angka pembuahan. Heat stress, kita sekali lagi ngomong heat stress Bapak Ibu sekalian.
Ada tips ketika teman-teman petugas melakukan inseminasi untuk mengurangi heat stress ini. Yang pertama, lakukan IB di pagi hari atau sore hari, atau kalau mau ekstrim malam hari. Tapi kita lihat awal IB-nya ya. Karena itu tadi, kita nggak tahu ovulasinya kapan. Saran saya kalau memang kelihatan birainya pagi, tembak pagi itu sekalian. Tapi kita juga harus tahu, sekali lagi kita juga harus ngecek, jangan asal ada sapi birai kemudian kita IB. Banyak faktor yang harus kita cek. Kemudian ketika sapi itu mengalami heat stress, tambahkan anti stres pada sapi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada soda kue, ada vitamin A, D, E, dan macam-macam. Itu bisa untuk mengurangi stres. Kemudian terjadi gangguan uterus subklinis. Endometritis yang tidak terdeteksi atau kontaminasi rahim dapat mengganggu implantasi. Ini heat stress, efek heat stress juga bisa terjadi, bisa menyebabkan terjadinya early embryonic death, kematian embriono dini, implantasinya tidak terjadi. Salah satu cirinya ketika sapi ini birainya di atas rata-rata, bisa 30 hari, 35, 40 hari. Sebenarnya inseminasinya jadi, tapi dia tidak bisa melakukan implantasi. Efeknya apa? Efek dari heat stress sama adanya permasalahan di uterus tadi. Next. Nah, ini kita ngomong body condition score ya, karena di sapi perah ini penting banget, karena kalau sekali lagi ada masalah energi yang kurang yang masuk ke dalam tubuh si sapi, otomatis sapi akan menggunakan cadangan energinya untuk segala macam hal. Itu yang harus kita ketahui bersama. BCS adalah indikator praktis yang memprediksi kemampuan reproduksi. Ketika dia BCS-nya rendah, apa yang terjadi? Pasti akan menurunkan conception rate. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita perbaikan nutrisi. Sebelum kita melakukan program breeding, kita harus berikan program nutrisi dulu ke sapi-sapi yang BCS-nya rendah. Terutama untuk petugas-petugas lapangan, tugas IB. Jangan sampai ada sapi birahi BCS-nya rendah di IB. Kemungkinan jadinya sangat kecil. Sapi kalau tanduknya sapi itu kan ada 2 ya. Kita datang ke lapangan kemudian ketemu sapi yang tanduknya ada 6. 1 di kepala, 2 di kepala, di gumba, sama di belakang. Tanduknya jadi 6. Kalau sudah ketemu sapi yang seperti ini jangan di-IB dulu. Terapi nutrisi masuk dulu. Kita kasih penjelasan ke teman-teman peternak. Kalaupun kita paksakan untuk dilakukan inseminasi, nggak bakalan jadi. Tuh, kalau BCS. Nah, kalau BCS tinggi seperti apa? Nah, ini sapi yang BCS-nya tinggi juga nggak bagus juga. Karena akan terjadi penyakit-penyakit metabolic disorders seperti ketosis, fatty liver, dan sebagainya. Kalau sudah kejadian seperti ini, gimana seimbangkan dietnya? Biasanya ini terjadi ke sapi-sapi yang terlalu banyak mengkonsumsi konsentrat. Antara hijauan sama konsentratnya berdasarkan bahan kering tidak seimbang. Secara nutrisi, kita ngomong bahan kering, harusnya bahan kering dari hijauan itu 60%, bahan kering dari konsentrat itu 40%. Kalau kita menghitung harus seperti itu, 60% dari hijauan, 40% dari konsentrat. Ini untuk sapi perah. Kalau sudah terjadi BCS yang ideal, maka proses IB bisa kita laksanakan. Targetkan BCS optimal sebelum IB untuk meningkatkan peluang kebuntingan. Jadi BCS rendah, BCS tinggi, kita lakukan terapi nutrisi dulu. Yang satu ditambah nutrisi, mohon maaf, yang satunya kalau BCS-nya terlalu tinggi, nutrisinya diseimbangkan dietnya. Kemudian kita lakukan monitoring, rutinkan scoring setiap 2, 3, 4 minggu dan catat tren kelompok perlaktasi itu untuk pen besar, untuk skala yang besar. Jadi harus ada istilahnya apa? Vlog-vlog, ada pen-pen yang menunjukkan sapi-sapi dengan fisiologis yang berbeda. Sapi-sapi yang BCS-nya kurang kita kelompokkan, kita kasih nutrisi yang sesuai untuk meningkatkan BCS. Sapi-sapi yang kalau di kelompok besar itu biasanya terjadi dominasi, di mana sapi itu mendominasi, nutrisinya yang masuk ke dia terlalu banyak, akhirnya BCS-nya tinggi. Ini juga harus kita lakukan terapi, kita lakukan monitoring. Kemudian setelah BCS-nya oke, kita BCS-nya sudah sesuai, baru kita lakukan program breeding. Lanjut. Nah,
Monitoring reproduksi yang sering terlewat. Praktik monitoring yang lengkap meningkatkan diagnosa dan tindakan korektif. Ini yang nyun sewu, selama berpuluh-puluh tahun saya masuk ke dunia sapi perah, jarang dilakukan oleh peternakan tradisional maupun middle farm. Kalau peternakan yang besar, mega farm, ini semua sudah dilakukan. Karena dari recording ini mereka akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikoreksi. Yang pertama, kita ngomong service per conception. Hitung per kelompok untuk menemukan pola dan sapi yang bermasalah. Ketika kita ada satu farm besar atau middle farm, kita cek masing-masing sapinya, service per conception-nya seperti apa. Atau kalau di peternakan tradisional, kita kedatang ke satu peternak yang peternaknya cuma 2, 3, 4 ekor. Kita ada recording di sana. Recording pribadi maupun recording yang ada di tingkat peternak. Kita cocokkan. Sapi ini kemarin melahirkan sekian hari ini. Kemudian waktunya IB sekian. IB pertama, kedua, ketiga. Kalau sudah lebih dari 2 kali, 3 kali untuk petugas, kita harus aware. Kita harus aware, kita harus tahu, kita harus mulai alert. Alarmnya kita harus bunyi itu alarm kita. Kita harus segera melakukan sesuatu berdasarkan recording ini untuk service per conception. Kemudian days open-nya ini juga berdasarkan recording. Analisa distribusi days open untuk mengidentifikasi bottleneck reproduksi. Dari recording itu kan kita tahu sapi yang sudah melahirkan mana, sapi yang sudah di IB berapa kali, kemudian days open-nya berapa, kita tahu semua. Intinya recording. Dari recording itu juga calving intervalnya kita tahu. Hal ini yang kadang-kadang terlewatkan, terutama di peternakan yang tradisional. Karena 80 sekian persen peternakan sapi perah di Indonesia adalah peternakan tradisional, di mana skala kepemilikannya mungkin di bawah 5 ekor. Recording ini tidak diutamakan. Padahal ini penting banget. Penting bagi peternak, penting bagi petugas, dan apalagi ke sapinya. Jadi kita akan tahu program yang harus kita lakukan ke sapi spesifik ini, meskipun skala kecil. Jangan sampai meskipun skala kecil kita tidak melakukan apa-apa di sana. Kasihan peternaknya, kasihan sapinya, dan otomatis kalau sebagai orang petugas, dokter hewan maupun para medis, kredibilitas kita yang jadi taruhannya. Kemudian setelah kita melakukan semua, kita melakukan inseminasi, jangan lupa kita melakukan evaluasi setelah IB. Lakukan pemeriksaan kebuntingan, catat hasilnya, dan tindak lanjuti pada induk yang berulang kali bunting. Maksudnya berulang kali IB, kita punya recordingnya harus jelas semua. Dari situ nanti kita akan tahu, sapi ini sudah di IB 1 kali, ternyata bunting. Gunakan alat, gunakan teknologi. Kalau menggunakan tangan, kalau tenaga-tenaga yang sudah expert, dokter hewan maupun para medis, 1,5 bulan bisa, tapi rentan sekali. Tapi kalau kita menggunakan USG, hari ke-20, di bawah 30 hari sudah bisa kita menggunakan USG untuk kebuntingan. Kemudian langkah selanjutnya, menerapkan KPI, Key Performance Indicator, yang ringkas, melatih staf tentang body condition score dan deteksi estrus, dan memprioritaskan mitigasi stres panas. Dari hal-hal yang saya sampaikan tadi untuk middle farm, di peternakan tradisional pun monggo dilakukan secara sederhana. Kita harus ada KPI-nya. Kita melakukan segala sesuatu itu harus ada indikatornya. Kita melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak ada indikatornya. Percuma Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya target 9, ternyata tercapai 7, ternyata tercapai 8, tercapai 5. Ini kan ada KPI-nya, ada Key Performance Indicator-nya. Ada istilahnya penilaiannya. Tapi kalau kita melakukan banyak hal, tapi kita tidak ada KPI-nya, ya percuma. Ketika kita melakukan terapi reproduksi tapi tidak tercatat, kita melakukan inseminasi tapi tidak tercatat, kita akan bingung. Sapi ini sudah berapa kali dilakukan terapi, sapi ini sudah berapa kali dilakukan inseminasi, kita nggak punya datanya itu. Jadi ketika kita mau menerapi sapi ini, kita juga pakai ilmu awang-awang, agak gerambiang gitu berdasarkan anamnesa dari peternak. Nah, peternaknya ingat apa tidak? Jadi masalah juga. Makanya recording itu jadi sangat penting. Next. Nah, ini kita bahas heat stress seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Peternakan di iklim tropis seperti Indonesia menghadapi tantangan unik akibat tekanan panas yang tinggi sepanjang tahun.
Kondisi ini bukan hanya tidak nyaman bagi ternak, tapi juga berdampak signifikan pada kesehatan dan reproduksinya. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah tahu alat yang namanya yang harganya sekitar nggak sampai 100.000 kalau nggak salah, 100 sampai 200 lah mungkin. THI, Temperature Humidity Index. Kombinasi suhu dan kelembapan udara yang tinggi menyebabkan temperatur humidity index yang ekstrim, menempatkan ternak dalam kondisi stres panas kronis. Kenapa kronis? Karena berselangsung lama. Sekali lagi, sapi perah butuh suhu di antara 24 sampai 25 derajat dan kelembapannya 40 sampai 50. Dan itu tidak bisa terjadi di Indonesia. Biasanya kalaupun suhu tinggi, kelembapannya yang akan rendah. Kalau suhu rendah, kelembapannya yang tinggi. Makanya kita butuh manajemen kandang yang benar di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah kelembapan udara yang ekstrim. Sama kayak THI tadi. Tingkat kelembapan yang tinggi menghambat kemampuan ternak untuk mendinginkan diri melalui penguapan. Memperparah efek panas. Sudah heat stress, sapinya tidak bisa mengeluarkan panas, tambah panaslah si sapi. Yang selanjutnya, ventilasi kandang tidak optimal. Desain kandang yang kurang memadai atau sistem ventilasi yang tidak efektif seringkali memperburuk akumulasi panas di lingkungan ternak. Seperti saya sampaikan tadi, cerita saya ketika datang ke rumahnya peternak yang sapinya sekitar 12 ekor yang diperah, tapi kandangnya benar-benar tertutup, ada kipas anginnya, dan meskipun ada kipas anginnya, kondisinya panas karena apa? Yang dialirkan cuma udara yang ada di dalam kandang itu aja. Padahal fungsinya kipas ini untuk mengalirkan udara panas di dalam kandang dan memasukkan udara yang lebih dingin ke dalam kandang. Kepadatan kandang berlebih, ini juga menjadi permasalahan, overcrowded. Jumlah ternak yang terlalu padat dalam satu area kandang meningkatkan suhu tubuh kolektif dan membatasi sirkulasi udara secara alami. Ya, ini masalah ini. Makanya kita juga harus tahu ukuran sapi ini, satuan ternaknya berapa, cocoknya untuk kandang yang ukurannya berapa. Next. Dampak heat stress terhadap estrus. Heat stress memiliki efek merugikan yang signifikan pada siklus reproduksi ternak betina, khususnya pada manifestasi dan deteksi estrus. Durasi estrus menjadi lebih pendek, mengurangi jendela waktu optimal untuk inseminasi. Ini tadi, ketika dia mengalami heat stress, kekurangan energi, dan lain sebagainya, ujung-ujungnya apa? Durasi estrusnya pendek. Ketika durasi estrusnya pendek, otomatis waktu inseminasinya juga akan memendek. Intensitas birai menurun, menyebabkan tanda-tanda estrus kurang jelas dan sulit diamati. Yang ketiga, peningkatan kasus silent heat atau estrus tanpa gejala eksternal yang jelas. Jadi tanda-tanda birainya nggak kelihatan. Nggak ada abang-abang hangat, nggak ada teriak-teriak, nggak ada menaiki temennya. Meskipun dia birai. Itu salah satu efek dari heat stress. Keseluruhan proses deteksi birai menjadi lebih sulit dan tidak konsisten. Berdampak pada keberhasilan pada program inseminasi buatan. Hal-hal di atas pasti ujung-ujungnya inseminasi buatannya akan, IB-nya akan tidak bagus atau gagal. Lanjut. Nah, heat stress dan produksi susu ini terjadi di mana-mana ini, karena sekali lagi Indonesia adalah negara tropis. Selain dampak reproduksi, heat stress juga memukul keras produksi susu, maaf. Kenapa? Pasti berkurang. Energi yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan susu dialihkan untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Jadi energi yang masuk ke dalam tubuh sapi kan ada yang digunakan untuk maintenance harian, ada yang digunakan untuk reproduksi, ada yang digunakan untuk produksi susu. Ketika dia heat stress-nya terlalu tinggi, salah satu pasti kalah, salah satunya kalah. Biasanya produksi susunya. Karena apa? Energi yang harusnya digunakan untuk memproduksi susu digunakan untuk termoregulator untuk dirinya agar suhu tubuhnya menjadi nyaman bagi dia. Heat stress menyebabkan penurunan signifikan pada intake pakan karena ternak berusaha mengurangi produksi panas. Ketika dia heat stress, dia kepanasan, sapi akan lebih banyak minum. Ketika dia lebih banyak minum, air liurnya juga nggak akan banyak.
energinya juga nggak akan banyak. Salah satu contoh sapi terkena heat stress itu biasanya sapinya, mohon maaf, dia akan nafasnya kalau orang Jawa tuh ngongsrong atau ngos-ngosan, dia nafasnya seperti ini, seperti itu. Jadi tanda-tanda heat stress. Akibatnya produksi susu turun drastis, ternak mengalihkan energi vital dari produksi susu untuk mendinginkan diri. Itu yang saya ceritakan tadi. Yang seharusnya digunakan untuk memproduksi susu digunakan untuk proses pendinginan. Prioritas energi dialihkan untuk mekanisme termoregulasi. Misalnya untuk pernafasan yang cepat, vasodilatator perifer demi bertahan hidup. Itu tadi energi yang harusnya digunakan untuk produksi susu digunakan untuk menurunkan panas. Caranya gimana? Nafasnya keluar lewat mulut, dia harus melebarkan pembuluh darah biar peredaran darahnya lancar untuk mendinginkan si sapi ini. Dampaknya adalah reproduksi yang tidak optimal karena energi tidak mencukupi untuk mendukung siklus estrus dan kebuntingan yang sehat. Ujungnya itu, sapinya kurang energi, sapinya heat stress, susunya menurun otomatis, reproduksinya juga bermasalah. Ini permasalahan yang kompleks banget yang ada di Indonesia. Karena sekali lagi Indonesia adalah negara yang tropis. Next, ini. Nah, kombinasi dampak PMK dan heat stress. Sapinya sudah kena PMK seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian ada heat stress lagi. Pemulihan ternak pasca penyakit PMK sudah menjadi tantangan. Ditambah dengan heat stress, kondisi ini menciptakan badai yang sempurna yang makin memperparah performa reproduksi. Ini yang terjadi. Pemulihan metabolik belum optimal. Ternak pasca PMK masih dalam fase pemulihan dengan metabolisme tubuh yang belum sempurna normal dan cadangan energi yang terkuras. Ini efeknya dari PMK. Lingkungan yang menekan, heat stress terus memberikan tekanan fisiologis, menghambat proses pemulihan dan mempertahankan status stres pada ternak. Akibatnya, fertilitas semakin rentan. Kombinasi kedua faktor ini membuat sistem reproduksi ternak sangat rentan terhadap kegagalan, baik pada tingkat hormonal maupun seluler. Akibatnya, IB-nya kurang efektif. Program inseminasi buatan sangat tidak efektif karena tidak dalam kondisi fisiologis yang prima untuk menerima dan mempertahankan kebuntingan. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi di lapangan. Jadi kalau kita sudah ada permasalahan seperti ini, berarti yang harus kita selesaikan apa? Ya, fase pemulihannya kita dahulukan. Fase pemulihannya kita dahulukan dari recover di PMK. Saat ini mohon maaf di Jawa Timur lagi banyak kasus PMK, lagi ada kasus LSD. Jadi recovernya PMK ini harus benar-benar dijalankan. Terapinya harus sesuai dengan SOP yang dijalankan, desinfeksinya harus jalan lagi. Kalau berdasarkan laporan, infonya sapi-sapi yang terkena PMK karena sudah pernah tervaksin, jadi recovernya, pemulihannya sedikit lebih cepat. Tapi untuk sapi-sapi yang belum sempat tervaksin karena sesuatu dan lain hal, peternak tidak mau atau gimana, masih pedet waktu itu, masih bunting waktu itu juga efeknya juga lumayan parah. Setelah efek dari PMK ini kita selesaikan, sapinya sudah recover, kita masuk ke program breeding. Kita masuk ke program breeding. Salah satunya gimana heat stress ini bisa kita tekan. Gimana proses inseminasinya bisa kita optimalkan. Jadi ketika sapinya tadi birahi, dia sudah recover, semua hormonal aman, follicle digraf aman, LH aman, FSH aman, proses inseminasi insya Allah juga akan aman. Seperti itu. Next. Nah, ini tantangan teknis pelaksanaan IB di lapangan. Keberhasilan inseminasi buatan tidak hanya bergantung pada kondisi ternak, tapi juga pada praktik teknis di lapangan. Banyak faktor yang dapat menghambat efektivitasnya. Yang pertama adalah timing. Ketidaktepatan waktu inseminasi sering terjadi karena kesulitan dalam mendeteksi puncak estrus, mengurangi peluang keberhasilan pembuahan. Ini yang harus diperhatikan sama teman-teman di lapangan. Kemudian deteksi estrus tidak konsisten, observasi estrus yang kurang teliti dan atau pengetahuan yang minim tentang tanda-tanda estrus dapat menyebabkan
banyak kasus birahi terlewatkan. Keterampilan inseminator bervariasi. Perbedaan tingkat keterampilan dan pengalaman antar inseminator dapat mempengaruhi kualitas deposisi semen dan penanganan ternak selama prosedur IB. Nah, saya sedikit membahas masalah keterampilan inseminator ini. Saya masih sering menemui di lapangan, saya nggak tahu di wilayah Magetan dan sekitarnya, tapi ketika di wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo sudah sering saya sampaikan, kalau kita semua sudah oke, kita ngomong semua sudah oke, recover oke, hidra sudah kita atasi, hormonal juga sudah oke, tinggal pelaksanaannya IB, tinggal pelaksanaan IB. Kalau sudah pelaksanaan IB, berarti kita ngomong hygiene, kita ngomong kebersihan. GAN harus kita sterilkan minimal seminggu sekali. Kemudian ketika kita melakukan proses inseminasi, jangan lupa dikondisikan agar seaseptis mungkin, sesteril mungkin. Caranya seperti apa? Pergunakan tisu, Bapak Ibu sekalian. Saya banyak melihat teman-teman di lapangan ketika sudah melakukan towing, kemudian GAN dimasukkan ke punggung atau ada yang digigit, kemudian tangan sudah masuk ke rektal, pegang serviks, kemudian cara membersihkan vulvanya dengan pakai ekornya si sapi. Ini masalah Bapak Ibu sekalian. Banyak bakteri di situ. Ketika kita masukkan GAN lewat vulva yang banyak bakterinya dan memungkinkan bakteri itu juga masuk ke dalam serviks, kemudian masuk ke dalam uterus, pasti akan mengurangi tingkat keberhasilan dari IB. Jadi yang saya sarankan, itu sudah saya sering saya sampaikan ke teman-teman yang ada di lapangan untuk proses inseminasi ini, pergunakan tisu. Mohon maaf, saya kebetulan ada tisu itu. Cara megangnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Cara megangnya seperti ini, kemudian ini apabila ini vulvanya, ini lubangnya, cara ngelapnya cukup sekali gini. Kalau masih kotor, cari satu lagi tisu yang bersih, kemudian kita ulap, sekali ulap seperti ini. Kemudian baru kita melaksanakan inseminasi buatan. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah recording yang belum optimal. Perbedaan tingkat keterampilan dan pengalaman para inseminator dapat mempengaruhi kualitas deposisi semen dan penanganan ternak selama prosedur. Sekali lagi, proses IB-nya harus sesuai. Kalau semua sudah normal, gunakan tisu. Proses towing juga harus benar, menggunakan air yang jangan sampai di bawah paparan sinar matahari. Kenapa? Kalau langsung di bawah paparan sinar matahari akan terjadi proses pecahnya kepala sperma ketika di towing. Akan terjadi permasalahan di sperma yang kita towing itu nanti. Jadi kalau bisa dilakukan di tempat yang teduh. Next. Nah, ini checklist evaluasi sebelum dilaksanakan inseminasi buatan. Agak saya percepat. Sebelum melaksanakan inseminasi buatan, evaluasi komprehensif terhadap kondisi ternak dan lingkungannya sangat krusial untuk memaksimalkan peluang keberhasilan. Kita cek BCS, sudah kita bahas tadi. Kemudian kita usahakan uterusnya sehat dan bebas infeksi, lakukan fresh check, lakukan prosedur kelahiran yang benar, tidak ada gangguan metabolik, indikasi dan atasi potensi gangguan metabolik yang dapat mempengaruhi kesuburan ternak. Terapinya kita sudah sampaikan. Lingkungan yang mendukung, pastikan lingkungan kandang nyaman, minim stres panas dengan ventilasi yang baik dan ketersediaan air yang cukup. Tambahan, ini kita ngomong masalah air. Sapi perah ketika dia menghasilkan 1 liter susu, dia butuh air sekitar 4-5 liter. Artinya ketika dia keluar susu 10 liter dalam waktu 1 hari, dia untuk memproduksi susunya saja butuh air plus minus sekitar 50 liter. Itu untuk memproduksi susu. Belum untuk kehidupannya sehari-hari. Belum untuk mengatasi rasa hausnya dia. Jadi sapi perah sehari minumnya harus plus min sekitar 150 liter per ekor per hari. Dan kalau diberikan, jangan diberikan pagi sore saja. Kalau bisa diberikan setiap saat. Ada sistem water at lip-nya. Ketika sapinya minum, airnya ngisi sendiri. Karena sama kayak kita
puasa, kita sahur, kita kan juga haus. Demikian juga dengan sapi. Malam hari dia juga akan merasa haus. Ketika dia merasa haus, dia juga harus minum. Kalau airnya kita jatah pagi sore, kasihan dia. Ketika dia merasa haus tidak ada air yang tersedia di depannya, dia juga akan menjadi stres. Ketika dia stres, bakterinya mati. Ketika bakterinya mati, energinya pasti berkurang. Kemudian lanjutnya data reproduksi yang tersedia. Pencatatan atau data reproduksi yang lengkap dan akurat akan membantu dalam pengambilan keputusan timing IB yang tepat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, recording. Saya pernah mengikuti seminar yang dilakukan di salah satu trainer yang berasal dari Amerika. Saya sampai gimana ya rasanya ketika ada peserta yang tanya, kapan di sana mulai dilakukan recording pada sapi perah. Jawabannya cukup mengejutkan saya karena di sana sudah melakukan recording sapi perah, tapi kita baru mendirikan Budi Utomo di sini. Jadi recording di Amerika itu mulai dilaksanakan tahun 1908, Bapak Ibu sekalian. Kita masih berperang. Kita baru mendirikan Budi Utomo. Di sana recordingnya sudah jalan. Lah, melalui forum ini lebih baik terlambat daripada tidak. Recording itu sangat penting. Dari recording itu kita bisa bikin kebijakan. Dari recording itu kita bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi sapi ini kalau memang dia ada masalah, terutama masalah reproduksi. Lanjut. Nah, ini framework optimalisasi inseminasi buatan. Optimalisasi IB memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kesehatan ternak, manajemen lingkungan, dan ketepatan waktu prosedur. Setiap komponen dalam kerangka ini saling terkait dan esensial. Fokus pada salah satu aspek tanpa memperhatikan yang lain akan mengurangi efektivitas program secara keseluruhan. Kita ngomong holistik Bapak Ibu sekalian. Ini semua harus kita lakukan. Lingkungan kerja terjaga, monitoring rutin, sinkronisasi apabila diperlukan, sapinya sehat. Kalau kita fokus sama IB saja, tidak memperhatikan BCS, tidak memperhatikan recording, tidak memperhatikan kondisi uterus, juga tidak akan berhasil. Next. Ini ringkasan utama. Jadi memahami tantangan dan menerapkan solusi yang terintegrasi adalah kunci untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi di peternakan tropis. PMK berdampak sistemik. Tadi sudah saya jelaskan, PMK tidak hanya menyerang organ, tapi juga memiliki efek sistemik yang mengganggu seluruh sistem reproduksi. Tadi sudah saya jelaskan. Heat stress memperburuk fertilitas. Kondisi stres panas secara langsung merusak kualitas gamet dan embrio, serta mempersulit deteksi estrus. IB bukan sekedar teknis, keberhasilan IB membutuhkan lebih dari sekedar prosedur teknis. Dia juga tergantung pada kondisi fisiologis ternak yang prima. Optimalisasi sama juga dengan pendekatan sistem. Pendekatan yang terpadu yang mempertimbangkan kesehatan ternak, lingkungan, dan manajemen adalah kunci dari hasil IB yang optimal. Seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, kita pendekatannya holistik Bapak Ibu sekalian. Sapi recover dari PMK, heat stress kita tangani, prosedur IB-nya benar, post IB-nya kita lakukan, maksudnya pemeriksaan kebentukan kita lakukan, recording-nya jalan, itu nanti akan bisa meningkatkan proses keberhasilan IB. Kenapa recording ini penting? Sekali lagi recording, ketika sapi ini sudah di IB 3 kali dan tidak bunting, berdasarkan recording kita akan cari tahu, sapi ini kenapa sih kok nggak bunting-bunting, ada masalah apa sih dengan sapi ini. Kalau kita nggak ada recording, ya mohon maaf, tiap kali petugas datang, sapinya IB pertama, IB 10 kali karena nggak ada recording, ya IB pertama. Catatannya, kenapa nggak ada recording? Tapi kalau ada recording, sapi ini sudah IB 1, 2, 3 jelas. Tapi kalau nggak ada recording, setiap kali ada petugas datang, IB 1, petugas lain datang, IB 1, petugas yang lain datang karena nggak percaya sama dua petugas yang sebelumnya karena nggak jadi-jadi, IB pertama. Padahal sapi ini sudah di IB 3 kali. Next. Ini kalau nggak salah slide terakhir Bapak Ibu sekalian.
menuju strategi reproduksi yang lebih terintegrasi. Masa depan reproduksi ternak yang berkelanjutan di daerah tropis tergantung pada penerapan strategi yang cerdas dan terintegrasi, yang beradaptasi dengan tantangan lingkungan dan penyakit. Yang pertama, evaluasi fisiologi sebagai fondasi, memastikan ternak dalam kondisi sehat dan metabolisme terbaik sebelum program reproduksi dimulai. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, terutama bagi petugas lapangan. Jangan sampai setiap kali ada laporan IB langsung di IB. Saya masih melihat, karena saya juga membantu, saya sering ke koperasi-koperasi, kayak istilahnya itu gugur tugas saja. Peternak A datang laporan IB, langsung IB. Kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi, aduh biung. Makanya evaluasi fisiologi sebagai pondasi itu maksudnya itu Bapak Ibu sekalian, memastikan ternak dalam kondisi kesehatan dan metabolisme terbaik sebelum program reproduksi dimulai. Peternakan besar, peternakan middle, peternakan rakyat, kalau ini semua dilaksanakan, insya Allah tingkat keberhasilan IB juga jalan. Yang kedua, pengendalian heat stress sebagai prioritas. Investigasi dalam mitigasi stres panas melalui desain kandang, ventilasi, dan penyediaan air bersih. Nah, ini apa namanya? Manajemen mengendalikan lingkungan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ada heat stress, ketika kita ada proses IB yang terlalu panas, kandangnya harus kita betulin. Ventilasinya harus benar. Penyediaannya harus benar. Ketika kita melaksanakan IB harus di kondisi-kondisi yang ideal. Maksudnya kondisi ideal itu tidak terlalu panas. Kalau memang sapinya terkena heat stress, diturunkan dulu heat stressnya. Dengan apa? Soda kue salah satu contohnya. Yang ketiga, monitoring berbasis data. Pencatatan dan analisa data reproduksi secara rutin untuk mengidentifikasi pola, masalah, dan peluang perbaikan. Ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, recording. Karena apa? Dari recording itu kita bisa bikin kebijakan. Bagi pimpinan-pimpinan, bagi kepala dinas mungkin, bagi kepala farm mungkin, bagi peternak mungkin, bagi koordinator keswan mungkin. Ketika kita punya data, recordingnya dalam satu instansi, baik itu koperasi, farm besar, middle farm, kita punya data. Days open-nya sekarang berapa? Service per consumption-nya berapa? Kalau itu semua bisa ada muncul data, kemudian kita evaluasi kita akan mengena, evaluasi kita akan sesuai dengan target. Kalau kita punya peluru, kita tembakkan itu tepat sasaran. Kalau kita mau menembak pohon mangga mungkin, saya dulu kecilnya suka pakai ketapel ke pohon mangga. Kalau identifikasinya jelas, recordingnya jelas, kita pakai ketapel, oh mangga yang sudah matang tuh yang itu, warnanya sudah menguning atau merah, ketapel kita akan menuju ke sana. Tapi kalau kita nggak punya data, mana sih mangga yang sudah layak untuk dimakan, akhirnya kita nembaknya ngawur. Akhirnya kebijakan kita ngawur. Nah, yang keempat adalah fondasi untuk adaptasi dan perbaikan genetik. Ini peran MOSA, Bapak Ibu sekalian. Data dan pengetahuan yang diperoleh menjadi dasar untuk mengembangkan strategi adaptasi ternak dan program perbaikan genetik yang tangguh. Kami dari MOSA bergerak di bidang genetik ini. Kami ada expert-expert yang luar biasa, lebih luar biasa daripada saya yang lebih ngerti masalah genetik. Jadi nanti kalau sesi pertama ini membahas masalah IB, PMK, dan heat stress, sesi selanjutnya mungkin akan membahas seperti disampaikan Ibu Kadis tadi, heat stress secara menyeluruhan dan celik gen. Selanjutnya akan ada Prof. Sigit yang akan menjelaskan genetik itu seperti apa. Kalau saya akan menjelaskan genetik, bukan keahlian saya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sedikit tahu masalah genetik. Karena apa? Dengan genetik ini kita bisa meningkatkan produktivitas. Sudah ada bukti Bapak Ibu sekalian, ada salah satu farm yang jumlahnya sekitar ratusan ekor, sapinya dari wilayah yang sama, dipindah ke sana, kemudian dilakukan proses pemeliharaan yang sama, kemudian dilakukan tes genetik. Ternyata tes genetik yang produksi susu tinggi, sedang, rendah itu selisihnya hampir 4 liter Bapak Ibu sekalian. Yang potensi genetiknya tinggi itu selisih 2 liter sama yang sedang,
yang sedang sama yang rendah itu selisihnya 2 liter. Jadi artinya ketika kita melakukan pemeliharaan yang sama pada sapi yang secara genetik itu potensinya berbeda, selisih produksinya bisa sampai 4 liter per ekor per hari. Jadi itu peran genetik nanti akan dijelaskan oleh beliau-beliau setelah saya nanti. Next, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Alfian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Sugeng. Saya kira materinya dikupas tuntas ya, mulai dari awal recovery PMK sampai kita memaksimalkan atau mengoptimalkan inseminasi buatan. Mungkin Oke. mungkin tiga dok yang bisa saya ambil ya, 3 kalimat saja. Yang pertama, pentingnya recovery PMK, recovery tubuh khususnya nggih. Yang kedua, menekan bagaimana akibat heat stress pada sapi, menekan akibat heat stress pada sapi. Kemudian yang ketiga, inseminasi dioptimalkan dengan cara recording yang jelas mulai dari recovery sampai dia sembuh status reproduksinya. Mungkin itu dok, 3 kesimpulan yang dapat saya ambil. Itu semua dalamnya ada materinya Dr. Sugeng yang tadi disampaikan. Mohon izin Dr. Sugeng, ini untuk sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:30 dok, kita sebenarnya sampai jam 9, berhubung materinya Dr. Sugeng luar biasa, excited semua. Ini peserta hampir 400 dok, 360. Alhamdulillah. Nih, ya alhamdulillah berarti manfaatnya luar biasa dan excited semua para audien ya. Jadi monggo saya buka sesi tanya jawab untuk 2 penanya nggih. Sementara 2 penanya sebenarnya yang di kolom chat semua banyak dok, nanti saya bacakan yang penting atau yang lain penting semua, cuma yang penting saya bacakan, nanti saya rangkumnya yang tidak terbacakan nanti saya kirimkan Dr. Sugeng, nanti jawabannya saya upload di Instagramnya Balai Latihan sih. Siap. Mohon izin Nanti kirimkan ke saya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kami jawab. Siap. Kemudian akan kami kirimkan ke Dinas Kehutanan. Mohon izin ada yang bertanya secara live atau reaction, monggo. Silakan. Saya persilakan. Monggo. Kalau enggak saya ini ada Pak Amrul. Ada Pak Amrul, monggo. Mohon izin Pak Amrul open kamera atau Dispertanikap samar mana ini? Monggo. Open kamera aja, monggo. Tes mic. Open kamera, tes mic, monggo. Kamera aja. Begitu. Ya, Pak. Open kamera, tes mic. Ya, Pak. Monggo, silakan perkenalan sekalian pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Kabupaten Semarang ya, di Dispertanikap ada Semarang. Monggo, saya persilakan Bapak. Oh, begini Pak. Di tempat kami itu banyak kasus sapi birainya panjang, Bapak. Itu disebabkan apa? Kadang sampai 3 sampai 5. Itu yang satu. Yang satunya lagi, sapi habis IB, padahal sapi itu birahinya normal dan siklusnya juga normal, tapi jarak 2 atau 3 hari mengeluarkan darah segar. Itu disebabkan karena apa, Pak? Mungkin itu dulu dari kami ya, Pak. Siap. Terima kasih Bapak. Yang pertama, birainya panjang, long estrus. Ini adalah masalah hormonal Bapak Ibu sekalian. Biasanya terjadi karena infeksi di uterus. Jadi Bapak bisa melakukan proses checking di rahimnya sapi, uterus sapi. Bisa menggunakan alat yang namanya Metricheck atau USG. Apa ada infeksi di sana? Jadi ketika kita punya istilah yang namanya birai yang panjang itu karena faktor hormonal Bapak Ibu sekalian. Tapi biasanya faktor hormonal ini disebabkan karena adanya infeksi di uterus. Di IB kalau memang dia tidak ada infeksi di uterus dan hormonalnya masih panjang, dia fase estrusnya panjang, sarannya dilakukan proses inseminasi ketika di akhir
periode. Seperti itu, Pak. Tapi sekali lagi pastikan tidak ada infeksi. Pakai alat USG kalau ada, kalau nggak ada pakai MetriCheck. Kalau nanti tuh diskusi yang lebih mendalam, monggo nanti disampaikan ke saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah di IB kemudian 2-3 hari kemudian keluar darah. Ini menunjukkan bahwa sapi itu bisa mengalami ovulasi, Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi apa tidak, tergantung si spermanya ketemu ovum apa enggak. Jadi ketika dia ovulasi, kan ada pendarahan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sapi ini ketika dia birahi kemudian di IB 2-3 hari kemudian keluar darah, bisa bunting apa enggak IB-nya? Dilihat sapinya, kita nggak tahu. Ada kesempatan nggak ketika dia ovulasi itu si sperma ketemu sama ovum? Kalau memang dia sempat ketemu sama ovum ya kemudian jadi. Tapi kalau dia tidak ketemu sama ovum ya kemudian tidak jadi. Karena pendarahan itu salah satu tanda menunjukkan bahwa sapinya mengalami ovulasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang itu tidak terjadi, berarti tidak ada kesempatan bagi sperma untuk ketemu sama si ovum. Berarti dia butuh birahi lagi, dia butuh untuk dilakukan inseminasi lagi. Nah, ketika periode berikutnya dia birahi, tolong dilakukan proses checking di ovarium, di uterusnya. Apakah ada infeksi apa tidak di sana? Apakah ada folikel yang sempurna apa tidak? Kita cek BCS-nya juga. Jadi butuh pendekatan yang holistik, Bapak Ibu sekalian. BCS-nya bagus, dilakukan proses checking pada sapinya, prosedur inseminasinya benar, recordingnya tepat. Jadi yang saya sarankan untuk sapi-sapi yang keluar darah ini, recordingnya dijalankan. Kalau memang nanti pada satu siklus berikutnya ternyata dia tidak birahi, mau dilakukan proses pemeriksaan kebuntingan. Kalau ternyata proses pemeriksaan kebuntingan itu terjadi kebuntingan, alhamdulillah. Kalau tidak terjadi proses kebuntingan, kita cari permasalahannya apa. Itu fungsi recordingnya di situ, Bapak. Terima kasih. Bisa menambah lagi ya, Pak? Iya. Nambah lagi ya. Masih Ada lagi, kelihatan, monggo. Ada lagi? Tadi yang birahi panjang, Bapak. Ya. Itu kan kadang birahi itu ada yang 3 hari, 5 hari, kadang sampai 8 hari. Kita kesulitan untuk menentukan kapan birahi puncaknya, Bapak. Karena kan petani itu lapor birahi, terus setelah itu kita laksanakan inseminasi, ternyata birahinya belum begitu bagus. Kita pesan kan, besok kalau lendir kasih tahu kami, videokan vulvanya, kalau bisa ada lendirnya gitu, Pak. Ya, ternyata dia ngirim, terus kita datang ke sana kan birahi ya, Pak. Kita inseminasi. Tapi ternyata 2-3 hari begitu lagi. Nah itu kan akhirnya bisa juga satu siklus birahi di IB 3-4 kali itu, Pak. Kita juga kesusahan untuk menentukan puncak birahinya. Ya, yang bisa panjenengan lakukan, tolong dilakukan checking pada uterus ya, Pak. Checking pada uterus ya, bisa pakai USG, bisa pakai MetriCheck. Kalau memang ada infeksi di sana, selesaikan infeksinya dulu. Baru kita ngomong inseminasi buatan. Tapi kalau nanti ternyata tidak ada infeksi di sana, silakan dilakukan proses hormonal. Silakan dilakukan proses inseminasi. Tapi salah satu tanda kalau sapi ini birahinya terakhir biasanya lendirnya sudah mulai mengental, Bapak Ibu sekalian. Cuma itu tadi saran saya, lakukan cek untuk uterusnya. Apakah ada infeksi apa tidak di sana? Karena nanti kalau ada infeksi, birahinya berulang-ulang, Bapak yang capek, Bapak yang harus datang. Kalau lokasinya dekat enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau lokasinya berjauhan ini juga jadi permasalahan. Biayanya pasti muncul banyak. Jadi semoga di sana ada USG, semoga di sana ada alat yang namanya MetriCheck. Nanti bisa dilakukan proses checking di sana, ada infeksi apa tidak. Kalau memang butuh bantuan untuk advice dan sebagainya, nanti bisa kontak Mas Alfian dengan mohon izin dari teman-teman dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan untuk kontak sama saya, untuk kontak dengan tim MOSA. Nanti kita akan ada expert yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Karena kondisi saat ini kan saya melihat berdasarkan informasi dari Bapak, nah
penanganan yang paling tepat adalah gimana kita turun ke lapangan. Gimana ketika ada di lapangan, kemudian kita bisa berdiskusi, hasil checking seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Seperti itu, Pak. Tapi kalau bilanya panjang, kemudian di B, susah, Pak. Itu pasti akan biaya tinggi, peternaknya juga kurang puas, petugasnya capek, kredibilitasnya berkurang. Seperti itu, Pak. Jadi, saran saya, lakukan cek pada rahimnya sapi. Baru kita ngomong program selanjutnya seperti apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sudah ya, Kami Bapak? juga siap dikunjungi ya, Pak. Oh, Ya, kemudian Monggo kontak sama tim Mosa. ya. Kami terbuka se-Indonesia, Pak. Kami juga melakukan tim Mosa di Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada. Saya kebetulan ada di Jawa Timur. Nanti kalau memang di daerah Jawa Tengah, Bapak di mana ini? Semarang ya? Semarang. Semarang. Ya, Semarang, Kabupaten, Jawa. Pak. Ini nanti monggo kontak dengan Kabupaten tim Mosa Semarang. kalau memang Ya. dalam Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, Bapak. Kabupaten Semarang. Monggo nanti kontak dengan kami kalau memang butuh advice apapun itu, butuh informasi tentang genetik dan sebagainya, butuh informasi tentang penanganan di lapangan, kontak saja dengan tim Mosa nanti, Pak. Bisa lewat Mas Alfian nanti. Silakan. Masih. Ya, Mohon izin, Bapak. Sebenarnya masih banyak kami tanyakan, tapi kasihan yang peserta lainnya, Pak. Di chat aja, Pak. Nanti ditanyakan di chat. Insya Allah nanti akan kami jawab dan kita kirimkan ke Pak Alfian nanti. Siap. Ya, terima kasih, Pak Adin. Ya. Terima kasih, Pak Adin. Pertanyaannya luar biasa. Memang webinar kali ini memang materinya kompleks. Jadi memang dari awal sampai akhir kita tuntas, Bapak. Terkait untuk nanti pendampingan nanti bisa saya share langsung nanti di kolom chat nomornya Pak Dr. Sugeng, bisa nanti kontak saya langsung, saya kasih, enggak apa-apa juga bisa nanti. Itu nggih, Pak Adin. Yes. Oke. Terus terima kasih untuk Pak Adin Dispertanikap Kabupaten Semarang atas pertanyaannya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada resen lagi dari Kalbar, Dr. Sugeng. Siap. Ini pertanyaan terakhir, nggih. Monggo Ibu Eka Yulianti. On mic, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Sugeng atas ilmu yang sangat bermanfaat buat kami di Singkawang ya. Perkenalkan saya Eka Yulianti dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang tepatnya. Yang ingin saya tanyakan kepada dokter masalah penanganan untuk sapi-sapi bunting yang terkena PMK itu tahapan apa saja yang harus kami lakukan dengan keterbatasan, pertama keterbatasan alat-alatan ataupun keterbatasan obat yang beredar di tempat kami. Kedua, untuk penanganan pasca PMK itu masih banyak kekhawatiran dari peternak tentang pengobatan luka, karena terus terang peternak kita itu banyak kecemasan kalau sapinya udah terkena PMK tuh banyak hal yang paling gampang dia pikirkan ya paling dijual atau dipotong seperti itu, Pak. Sementara kan masih bisa terapi pengobatan ya, Pak ya. Jadi mohon panduannya atau solusinya terhadap penyakit PMK baik dari sapi bunting maupun setelah pasca PMK. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka dari Singkawang ya, Kalbar. Yang pertama adalah penanganan sapi bunting yang kena PMK. Yang kedua, pasca PMK pengobatannya seperti apa? Ini semua ada di slide tadi. Yang pertama, untuk terapi-terapinya nanti akan saya sebutkan secara spesifik ya. Rehabilitasi fisiologis massal yang ada di slide tadi. Yang pertama, ketika ada sapi bunting, riskan memang ketika kita mengobati sapi bunting, dan penggunaan obat-obatannya juga harus spesifik untuk sapi bunting. Jangan sampai nanti kita menggunakan obat-obatan injeksi yang tambah membuat sapi ini keguguran. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan oleh tingkat peternak, nanti kalau masalah injeksi Ibu
saya tidak bisa menyampaikan masalah injeksi di sini. Nanti mohon izin Pak Alfian, nomor saya dikasihkan ke Ibu Eka. Nanti secara injeksi saya akan sampaikan. Siap. Karena di forum ini kita tidak diperkenankan untuk ngomong masalah injeksi. Tapi yang bisa disampaikan adalah apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman peternak di sana. Jadi tingkat keberhasilan penyembuhan recovery pasca PMK itu nanti akan berhasil. Kalau injeksi nanti akan saya jabri ke Ibu Eka, tapi secara garis besar untuk sapi bunting sama pasca PMK ini yang harus kita lakukan ada 5 hal. Yang pertama, handling stres. Handling stres, usahakan stres pada sapinya berkurang. Caranya seperti apa? Kasih soda kue Bapak Ibu sekalian. Dosisnya berapa? Kalau sapinya berat badannya plus minus sekitar 400 kilo, kasih 100 gram per ekor per hari. 100 gram. 100 gram itu equal sama 7 sampai 8 sendok makan. 100 gram. Kasih air, kemudian drench. Itu untuk handling stresnya. Handling stres yang kedua seperti apa? Kalau dia ditali keluh, Bapak Ibu sekalian, itu dilepas. Karena salah satu kelemahan dari sapi, salah satu titik lemahnya sapi itu ada di tarik keluh. Makanya di peternakan modern sapi-sapi kan tidak keluh, tapi dikasih berangus. Karena apa? Keluh itu salah satu kelemahan dari sapi. Kalau keluhnya itu terlalu ketat, terus ada penyakit mulut di sekitarnya, itu akan menjadi sakit, dia akan tambah stres. Dia sudah stres. Nah, manajemen stresnya salah satunya di situ. Terus untuk lantainya, otomatis kan ada masalah tuh dengan kukunya. Jangan untuk sementara, kalau memang lantainya keras, tolong dikasih material-material yang empuk. Kalau ada karpet monggo, kalau enggak ada hijauan-hijauan yang sudah tidak termakan, kalau ada damen seperti itu. Kalau ada pasir. Kenapa harus pasir? Karena pasir itu kalau kita pakai barang-barang organik, dikhawatirkan bakterinya akan makin banyak di situ. Tapi kalau kita pakai pasir, dia kan anorganik tuh. Bakterinya tidak dapat, meskipun ada cuma tidak akan bisa berkembang dengan banyak. Yang selanjutnya adalah manajemen mikroba rumen. Stresnya kita kurangi dengan memberikan soda kue. Jadi rumennya si sapi kita kondisikan. Rumahnya si bakteri ini kita kondisikan dengan memberikan soda kue. Tiap hari Ibu dikasihkan. Kemudian manajemen mikroba rumen. Jadi rumennya kita kondisikan dengan menambah bakteri. Ada E4 di sana? Nah, kasih E4. Kalau lebih dekat sama produk-produk yang yogurt dan sebagainya, silakan dikasih yang plain. Itu dosisnya monggo kalau E4 sesuai dengan yang disampaikan yang tertera di tabelnya E4. Kalau pakai yogurt sekitar 250 ml, yang plain itu bisa dimasukkan. Kalau di sana ada ragi untuk tape, bikin tape itu kan bulat putih itu Bu ya. Itu dibagi jadi 4, itu sehari 1/4. Digerus, masukkan bareng sama soda kue, nggak ada masalah. Kemudian menaikkan level energi. Karena sapinya nggak mau makan, kita harus menaikkan level energinya. Ibu, kalau di sana ada dextrose, RL, monggo diinfus. Tapi itu butuh waktu. Sapinya beratnya di sana 400 kilo, butuh dextrose yang 10% 3, butuh RL 1. Tiap hari. Tapi kalau susah, kasih gula garam. Kalau kasih gula, harus dikasih garam. Biar apa? Tidak diare. 1 kilo garamnya sekitar 100 sekian gram sampai 200 gram. Seperti itu. Kalau ada lagi produk yang namanya propylene glycol. Itu juga energi instan. Dia butuhnya cuma 350 sampai 400 mili, bentuknya cair, diminumkan ke sapi. Dia cepat diserap sama
oleh si sapi. Lebih cepat pakai infus sebenarnya Bu, cuma kalau nginfus pakai 4 botol itu kan butuh waktu 2 jam itu. Tapi kalau pakai propylene glycol itu cukup 1 botol per hari, cukup 5 menit, 10 menit diminumkan pelan-pelan, bisa nanti. Terus yang ke apa namanya? Setelah mikrobarumen kita jalankan, kemudian kita juga harus memperkuat fungsi hati, Ibu. Fungsi hati kita perkuat, kemudian dengan cara apa? Salah satunya dengan pemberian injeksi vitamin. Nanti saya aja beri ke Ibu ya untuk injeksi vitaminnya. Terus kalau memang apa namanya dibutuhkan, maka kita juga bisa memberikan herbal-herbal yang tujuannya untuk memperkuat kinerja hati. Seperti apa? Temulawak, Bapak Ibu sekalian. Temulawak. Jadi kalau ibu pengen bikin apa namanya jamu, kalau berdasarkan bahan kering itu kan 10 gram ya yang diserap sama sapi ya. Kalau berdasarkan bahan kering jamunya itu harus 100 gram, tapi kalau berdasarkan raw material itu harus 1 kilo jamunya. 1 kilo itu yang 50% harus temulawak. Lainnya jamu-jamuan yang lain, monggo silakan. Intinya jadi 1 kilo. Yang selanjutnya adalah efisiensi mineral. Ibu cari mineral yang spesifik untuk karena mineral ini spesifik untuk sapinya. Banyak produknya, tapi kalau yang paling murah di lapangan ada Ibu punya Citrun. Citrun itu yang untuk membersihkan porselen itu. Kalau kemasan yang 1 saset itu berapa itu? 50 gram ya kalau nggak salah ya. 50 gram itu untuk 10 liter. Itu bisa untuk desinfeksi. Kalau untuk lidahnya kalau memang ada lesi bisa disemprot pakai cairan soda kue. Mau ditambah sirih monggo, enggak juga monggo, atau disemprot pakai citrun juga bisa, atau diolesin pakai madu juga bisa. Itu yang bisa dilakukan peternak, Ibu. Nanti kalau yang injeksinya nanti mohon Pak Alfian nomor saya bisa dikasihkan Bu Eka di Kalbar. Nanti kita kontak-kontak. Termasuk kalau teman-teman yang ada di sini pengen kontak langsung sama saya, silakan kontak langsung sama Mosa, nanti kita jelaskan Mosa seperti apa, nanti kalau memang dibutuhkan sesuatu dan lain hal, bisa kontak tim Mosa nanti. Terima kasih. Gitu Ibu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Eka Yulianti Kalbar. Ya untuk selanjutnya mohon izin ya Pak Dr. Sugeng karena waktu kita sudah hampir jam 10. Saya bacakan cuma 1 pertanyaan ini yang Pak. Ini yang dari Aceh, Pak. Dari Aceh. Ya, Assalamualaikum. Oh, ya. Izin bertanya Dr. Sugeng. Ini dari Pak Julian Kardin dari Aceh. Bagaimanakah strategi percepatan pemulihan populasi dan kepercayaan peternak terhadap program IB pasca PMK dan banjir besar? Terima kasih. Kita berdoa bersama semoga teman-teman yang di Aceh yang saat ini mengalami bencana sabar, segera ada solusi dan bisa melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Yang pertama untuk inseminasi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak, programnya seperti itu, yang jelas harus ada, mohon maaf sekali, harus ada sapinya. Yang pertama maaf sekali, karena saya khawatir saya lihat di TV juga sapinya banyak yang hanyut. Kalau memang sudah ada, yang pertama sapi-sapi itu kan pasti mengalami stres, karena dia mengalami tingkat apa namanya bencana yang seperti itu, dia pasti stres. Kasih anti stres sudah kue. Kemudian kasih energi karena dia pasti akan mengalami kekurangan energi. Kemudian baru kita ngomong hormonal. Itu yang pertama. Terus yang kedua
karena sapi-sapi, saya nggak tahu kondisi sekarang gimana. Kalau memang sapi-sapi itu bisa disentralisasi, itu yang harus dilakukan. Karena ketika saya ngomong ketemu sama investor yang pengen usaha sapi perah maupun sapi potong, saya selalu sampaikan gini, ketika mau usaha sapi perah terutama, jangan datangin sapinya, jangan bikin kandang dulu sebelum hijauanmu ada. Jadi yang harus disiapkan adalah hijauan, kemudian kandangnya, kemudian sapinya. Kalau kondisi di Aceh saat ini kan ada sapi, kemudian kandangnya mudah-mudahan sudah ada, hijauannya yang disiapkan, nutrisinya yang dijaga. Karena dengan nutrisi yang dijaga itu tadi, program reproduksi akan kita bisa laksanakan seperti yang saya sampaikan mulai dari awal tadi, Bapak. Jadi program reproduksinya menyangkut BCS-nya sapi, itu berarti kita ngomong masalah energi, kita ngomong lingkungan, berarti ngomong heat stress, kita ngomong masalah infeksi, kita ngomong organ repronya sapi seperti apa. Kalau semua sudah oke, baru kita ngomong reproduksinya untuk sapi-sapi yang ada di Aceh. Tapi yang jelas mudah-mudahan segera pulih teman-teman yang di Aceh, kehidupan bisa segera berjalan seperti biasa, khususnya untuk teman-teman peternak yang semangat. Bismillah, segala sesuatunya pasti akan segera berlalu. Terima kasih. Ya, terima Kalau kasih. ada yang kurang jelas nanti bisa jawab saya. Siap. Ya. Terima kasih Dr. Sugeng. Ya, gitu nggih Pak Julekadin, kami beserta tim serta semua audien mungkin mendoakan supaya segera pulih Aceh dan sekitarnya, baik perekonomian, peternakan, pertanian, dan semuanya. Terima kasih Pak Julekadin atas pertanyaannya. Terus kemudian untuk selanjutnya mohon maaf kepada penanya yang berada di kolom chat. Ya. Ini dari tim kami sudah kami rekap. Nanti saya kirimkan ke Dr. Sugeng, kemudian mendapatkan jawaban dari Dr. Sugeng, saya posting di Instagram, ya. Kami posting di Instagram Balai Latihan Peternakan. Ya. Mungkin nanti Instagramnya Dinas bisa di-share ke teman-teman. Ya, siap, sudah. Jadi semua bisa nanti. Ya. Terus kemudian untuk informasi selanjutnya untuk dari tim MOSA sudah di-share nggih untuk nomornya tim Jatim dan Jawa Tengah. Tim Jawa Barat dan Jawa Timur di kolom chat, monggo yang mau bertanya atau mengetahui seputar MOSA, monggo silakan japri ke nomor yang sudah di-share di kolom chat. Oke, mungkin itu webinar kali ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemaparan materi yang luar biasa dari Dr. Sugeng, juga sudah berdiskusi bagaimana masalah di lapangan dan solusinya. Semoga apa yang kita dapat hari ini mendapatkan berkah barokah serta menjadi amanah bagi kita semua sebagai sahabat peternakan yang ada di Indonesia. Amin. Oke, mohon izin, ini tadi Bu Kadis sedang acara, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan kita sampai akhir. Jadi untuk acara webinar kali ini, monggo bersama kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Oke, saya selaku MC sekalian moderator mengucapkan banyak terima kasih ke audiens, serta mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata serta penyambutan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, salam peternak milenial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua sehat selalu. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim via chat nggih, Dr. Sugeng. Siap. Terima kasih Dr. Sugeng. Terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan. Bapak Alfian di posting lagi Instagramnya. Oh iya nih, biar diposting lagi. Monggo Pak Admin, Bang Eko, diposting ya, Instagramnya di bawah linknya nanti. Kondisi Pak Eko dari mana nggih tadi? Dari Nongko Izin live ya, Pak Alfian, Pak Sugeng. Ya, siap. Untuk Instagram, untuk link absen monggo yang belum mengisi. Ini Pak Suwan dapat jajar gitu. Iya. Belum isi, Dok. Monggo. Oh, mau Dr. Sugeng pribadi monggo. Monggo silakan. Pak Eko. Saya nanti ke Pasuruan loh sore. Nongko jajar. Iya, Dok. Mampir aja, Dok. Siap, terima kasih. Saya izin live
Mas Alfian ya. Nanti Ya, Pak Dokter. monggo di-share nomor saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri ke Timosa, nanti kita balas bareng-bareng. Siap. Terima kasih Mas Alfian, semua peserta. Terima kasih sekali lagi. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.